Salam kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan dalam renungan dan doa pagi ini terambil dari yang pertama Yesaya 5 ayat yang ke-7 dan yang kedua Mazmur 10 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 5 ayatnya yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dan Mazmur 10 ayatnya yang ke-9. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang pada pagi ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dua ayat pembacaan firman Tuhan pagi ini yang terambil dari Yesaya 5 ayat 7 dan Mazmur 10 ayat 9 bermakna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam kitab Yesaya 5 ayat 7, di situ digambarkan bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan, dia seperti pohon anggur, dan suku Yehuda seperti tanaman yang digemari oleh Tuhan. Betapa besar kasih sayang Tuhan bagi bangsa Israel dan suku Yehuda. Sebagai pemilik atas tanaman anggur maupun tanaman yang digemari Tuhan, Tuhan merawatnya dengan baik. Tuhan menjaganya dengan baik sampai menghasilkan buah yang berguna. Tetapi apa yang terjadi? Tegar tengkuk dan keras kepala bangsa Israel. Inilah yang membuat Tuhan seakan-akan jauh daripada mereka. Sehingga hidup mereka, hidup yang tidak menentu, hidup yang tidak menghasilkan buah, hidup yang diimpit dengan bahaya tantangan apapun yang menimpa kehidupan mereka. Mereka tidak bisa mengelak. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan itu kita lihat dalam pembacaan kita yang kedua, Mazmur 10 ayat yang ke-9. Di mana musuh-musuh terus mengintip, kuasa iblis terus melihat celah-celah kelemahan daripada setiap anak-anak Tuhan yang tertindas, yang lemah iman, yang jauh daripada Tuhan. Ibu bapa kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula kita sebagai Israel masa kini, sebagai suku Yehuda masa kini. Kita adalah pohon anggur dan tanaman yang digemari Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan.
Sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita jauh dari Tuhan. Kita karib dengan Tuhan dalam doa, baca firman, beribadah kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita diberkati Tuhan seperti pohon anggur yang menghasilkan buah. Dan kita juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan seperti tanaman-tanaman yang digemari oleh Tuhan. Apalagi di tengah ancaman virus corona saat ini, kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai penolong satu-satunya bagi kita. Kita adalah orang kepunyaan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kita dirawat, dilindungi oleh Tuhan dengan penuh kasih sayang. Marilah kita terus tekun dalam doa, baca firman, beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga apapun musuh-musuh, bahaya yang mengancam kehidupan kita, kesulitan maupun bencana, seperti saat ini, wabah virus corona, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang adalah pemilik kebun anggur dan tanaman-tanaman yang digemari Tuhan, yaitu kita sebagai orang kepunyaan Tuhan, dirawat, dijaga, dilindungi Tuhan, diselamatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan kita menjadi hidup baru, masuk dalam kehidupan yang kekal di sorga. Tuhan Yesus menyertai, mengasihi, dan memberkati kita. Amin. Shalom. Mari kita satu hati dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar. Kami puji Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah jaga lindung kami. Dan pagi ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan masuk pada hari baru, minggu baru. Dalam tugas kerja, pelayanan, kegiatan, usaha, aktivitas kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan pagi ini menguatkan hati kami, meneguhkan kami, untuk kami percaya dan punya pengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah pemilik kebun anggur dan tanaman-tanaman yang digemari oleh Tuhan. Biarlah kami memberi diri dirawat oleh Tuhan. Kami memberi diri dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang bermakna, bermanfaat, berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam tugas kerja, pelayanan, kegiatan, usaha, aktivitas kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa dosa, kuasa maut, yang selalu memelenggu hati, pikiran, perasaan kami. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu, kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami menjadi baru dalam ciptaan Kristus, dan kami memiliki kehidupan yang kekal di surga. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mendoakan buat rumah tangga Kristen dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan yang terus melayani, yang terus bergumul di tengah ancaman virus corona. Juga bagi bangsa dan negara, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, bersama semua aparatur negara yang terus berjuang untuk melawan situasi yang dialami saat ini, wabah virus corona. Juga bagi para medis, dokter, apoteker, petugas kesehatan yang juga melaksanakan tugas yang berat dan mulia, melayani orang sakit. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan jaga lindung kami seperti pohon anggur, seperti tanaman-tanaman yang digemari Tuhan. Biarlah kami hidup seturut kehendak Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dengan takut akan Tuhan.
Kami tekun dalam doa, baca firman, beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya dan punya pengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperoleh berkat rema dan mujizat. Diberkati Tuhan menjadi saluran berkat lewat tugas kerja pelayanan kegiatan usaha kami. Apapun yang menimpa kehidupan kami, kesulitan ataupun bencana wabah virus corona saat ini, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang lebih besar daripada virus corona saat ini. Kami percaya kami sudah diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan kami hidup baru seturut kehendak Tuhan, dengan takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu, sebagai saksi di tengah-tengah kehidupan ini, untuk kami terus memuliakan nama Tuhan, untuk kami terus mewartakan firman Tuhan, mewartakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami. Sempurnakan doa kami ini. Ampuni segala salah dan dosa kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.